Ini bisa ditayangin nggak sih? Halo teman-teman sekalian, nama saya Diva Nancy Audisa Simarmata dengan NIM 3223121038. Di sini saya akan memberikan reaction kepada satu video mengenai Timur Leste. Di sini saya juga akan memaparkan dan menjelaskan terkait kemerdekaan Timur Leste dan alasan Timur Leste memisahkan diri dari Indonesia. Selama lebih dari 2 dekade, kita tahu bahwa Indonesia itu menguasai Timur Leste dengan dalih alasan yaitu stabilitas dan juga integritas. Tetapi, apa alasan di balik layarnya? Kenapa Timur Leste sangat ingin memisahkan diri dari Indonesia? Dengan dalih seperti itu, seharusnya Timur Leste tidak berpikir untuk memisahkan diri dari Indonesia. Nah, karena itu, apa alasan di balik Timur Leste ingin memisahkan diri dari Indonesia dan merdeka secara mandiri? Adakah alasan di balik kenapa hal itu bisa terjadi? Apa alasan sebenarnya yang terjadi di balik layar? Siapa dalang di balik penjajahan ini? Dan apa motif sebenarnya dari kejadian tersebut? Karena itu ikuti videonya dari awal sampai akhir dan mari kita telusuri sejarah dan fakta tentang kemerdekaan Timur Leste. Video yang akan saya reaction adalah berjudul Sejarah Pisahnya Timur Leste dari Indonesia dan Dampaknya. Dipublis oleh Halo Edukasi dengan jumlah penonton 44.000 ditonton. Ini dipublis dari 4 tahun yang lalu. Nah, durasi dari video ini adalah 9 menit. Baiklah, mari kita reaction. Ya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Beberapa hari ini, berita mengenai Timor Leste yang ingin kembali menjadi bagian Indonesia semakin ramai diperbincangkan. Sebenarnya, apa penyebab Timor Leste dulu berpisah dengan Indonesia? Nah, di video kali ini kita akan membahas sejarah berpisahnya Timor Leste dan dampaknya bagi Indonesia. Sebelum merdeka, Timor Leste Nah, jadi fakta ini benar ya. bernama Timor Timur. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai 28 November 1975. Sejarah yang dibuat oleh rakyat Timor Timur berawal dari munculnya revolusi bunga atau Red Flowers Revolution di Portugal pada saat itu. Pemerintah dalam negeri Portugal sangat buruk. Terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh kudeta militer terhadap Dr. Antonio de Oliveira Salazar. Kudeta ini dinahkodai oleh Jenderal de Spinola. Pemerintah Timor Timur telah kewalahan menghadapi kudeta militer yang terus-menerus menyerang pemerintahan. Akhirnya dari revolusi bunga lahirlah kebijakan yang membebaskan daerah koloni Portugal menentukan sendiri nasib politik yang dulunya tabu bagi warga sipil mulai dilaksanakan secara mandiri dan bebas menentukan arah masa depan bangsa. Begitu pula dengan rakyat Timor Timur yang dicengkram Portugal. Karena diberikan kebebasan oleh Portugal di golongan rakyat Timor Timur. Nah, jadi yang dikatakan dalam cuplikan video pertama tadi itu benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi. Nah, jadi sejarah kolonial di Timur itu jadi bisa ditarik dari abad ke-15 Masehi. Nah, di mana kala itu orang-orang Portugis atau Portugal kerap singgah untuk berdagang. Namun, tak lama berselang, bangsa asing dari Eropa itu justru berhasil menduduki pulau tersebut. Memasuki pertengahan pada abad ke-17, gangguan datang dari Belanda yang juga ingin menguasai Timur Timur, di mana setelah terjadinya beberapa kali bentrokan, Portugis terpaksa menjalin perjanjian dan menyerahkan sisi barat Pulau Timur kepada Belanda. Oleh karena itulah, wilayah Timur Timur atau Pulau Timur bagian timur itu belum menjadi bagian dari Indonesia sejak awal. Pada tahun 1974, perubahan di Timur Timur itu mulai muncul seiring bergejolaknya politik di Portugal. Nah, menurut Ronald H. Chilcot, dalam pembebasan nasional menentang imperialisme yang dipublis tahun 1999, menyebutkan bahwa pada tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta tak berdarah yang dikenal dengan sebagai Revolusi Anyelir. Nah, jadi Revolusi Anyelir ini adalah revolusi di mana rakyat yang menentang itu memakai bunga anyelir pada baju mereka dan juga pada ujung senjata mereka. Revolusi Anyelir yang dimotori oleh Movimento das Forças Armadas atau disingkat MFA atau Pergerakan Tentara Darat berhasil menumbangkan kekuasaan Perdana Menteri Portugal yaitu Marcelo Caetano. Nah, selain itu, pergolakan ini juga berakibat pada penarikan militer Portugis dari beberapa wilayah jajahannya termasuk Angola,
Cape Verde, terus ada Mozambik, lalu serta Guiana Portugis di Afrika hingga Timur Timur di Nusantara. Nah, sekarang kita masuk ke cuplikan keduanya. Pun timbul beberapa golongan partai politik yang berbeda arah tujuan. Meskipun sudah tidak lagi menjajah, Portugal masih berkewajiban mengurus masa depan Timur Timur sampai jelas. Sebagai tindak lanjut dari tugas tersebut, Portugal yang sudah lemah dari dalam mendatangi Indonesia. Dr. Antonio de Almeida Santos bertindak sebagai Menteri Seberang Lautan Portugal mendatangi Indonesia untuk membicarakan permasalahan Timur Timur. Menteri tersebut mendatangi Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Soeharto dengan kekuasaan Orde Barunya pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 1974. Setelah pembicaraan dengan Indonesia, muncullah beberapa kubu politik di Timur Timur. Kubu tersebut adalah sebagai berikut. Fretilin yang dulu bernama ASDT, Fretilin atau Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independence menghendaki Timur Timur merdeka dan berdaulat di atas kaki sendiri. IT atau Apodeti, Partai Buruh atau Partido Trabalhista dan Kota ingin Timur Timur lepas dari Portugal dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. UDT atau Uni Demokrasi Timor ingin Timur Timur bergabung dengan negara Portugal yang menjadi induk semangnya bertahun-tahun. Ketiga kubu politik. Jadi saya ingin memberikan sedikit pelurusan dari apa yang dikatakan oleh video itu. Pada masa persiapan kemerdekaan di Timor Leste itu sebenarnya Soeharto itu belum ada campur tangan di dalam hal itu. Yang campur tangan di dalam hal itu masih Portugis, di mana Portugis mengirim wakilnya yaitu Mario Lemas untuk menjadi gubernur. Nah, gubernur Mario Lemas inilah yang mengawasi kemerdekaan di Timor Leste. Nah, jadi gubernur Mario Lemas inilah yang mengawasi dan membebaskan para masyarakat Timor Leste untuk mendirikan partai politik mereka di masa transisi tersebut. Jadi tidak ada campur tangan dari presiden kedua kita yaitu Soeharto pada masa transisi kemerdekaan dari Timor Leste tersebut. Nah, di sini tadi video itu menjelaskan, video reaction tadi menjelaskan ada 3 partai politik di Timor Leste. Itu benar. Partai-partai tersebut adalah ada UDT, lalu ada ASDT dan APODT. Nah, ASDT ini berubah menjadi Fretilin. Nah, ketiga pandangan dan visi misi dari ketiga partai utama ini semuanya berbeda-beda, di mana UDT itu menginginkan Timur Timur itu tetap menjadi koloni dari Portugis. Dan Fretilin itu menghendaki kemerdekaan secara penuh, sedangkan APODT itu ingin agar Timur Timur itu bergabung dengan Indonesia. Nah, jadi faktanya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut reaction cuplikan ketiga. Sama-sama ingin mencapai tujuannya sendiri, namun di kemudian hari, UDT memutuskan bergabung dengan Indonesia. Jadi, ia masuk bersama 3 partai lain yang sudah lebih dulu menyuarakan pendapat mayoritas rakyat Timur Timur. Keputusan fraksi Pro Indonesia baru menyampaikan maksudnya secara resmi kepada Presiden Soeharto di tanggal 7 Juni 1976. Keinginan berintegrasi dengan Indonesia diterima oleh Presiden Republik Indonesia pada 10 hari setelah surat tersebut sampai di Jakarta sebagai bukti tertulis diterimanya Timur Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976. Arnaldo dos Reis Araújo bersama Francisco Xavier Lopes da Cruz menjadi pasangan gubernur dan wakilnya yang perdana. Meskipun Indonesia sebagai negara sudah berusaha melakukan pembangunan sebaik mungkin pada Timur Timur, masih saja ada golongan yang tidak puas. Tidak berhenti pada kedongkolan hati karena merasa pembangunan masih kurang. Mereka melakukan tindakan separatis yang memicu disintegrasi bangsa. Ratusan ribu permasalahan disintegrasi bangsa terus bermunculan, hingga memakan korban nyawa rakyat jelata. Ada 84.200 orang meninggal karena terserang penyakit dan belasan ribu orang lainnya menjadi korban perang saudara. PBB datang untuk melaksanakan jajak pendapat rakyat Timur Timur. Apakah mayoritas berada di pihak pro-integrasi atau malah pro-disintegrasi? Jajak pendapat atau referendum ini dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999 dan disokong oleh Amerika beserta sekutunya seperti Australia. Hasilnya, 78,3% rakyat Timur Timur ingin berpisah dari NKRI.
Bahkan, Perdana Menteri Australia menyarankan B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai presiden untuk membebaskan Timur Timur agar merdeka sendiri. Tentu saja, Dari cuplikan ketiga itu tidak menjelaskan secara penuh fakta yang ada. Jadi bisa dibilang eh, tidak lengkap gitu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan lebih detail dan juga akan memaparkan fakta-fakta yang terkait dengan Timor Leste dan kemerdekaannya pada saat itu. Di sini sebenarnya alasan mengapa Soeharto itu menerima Timur Leste itu sebagai provinsi terakhir di Indonesia itu ada alasannya karena didukung oleh Amerika Serikat dan juga Australia. Tadi disebutkan sedikit tentang Amerika dan Australia tetapi tidak dijelaskan secara penuh tentang kontribusi dari Amerika dan juga Australia pada masalah hal ini, masalah Timur Leste ini. Jadi sebenarnya alasan yang sangat-sangat utama di mana presiden kita yaitu Presiden Soeharto itu menerima Timor Leste dengan baik itu karena pada masa pemerintahan Orde Baru itu yang dipimpin oleh presiden kedua kita yaitu Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia itu merasa khawatir jika Timur Timur itu menjadi komunis dan menyebarkan paham tersebut sampai ke Indonesia. Nah, bisa dibilang bahwa saat itu partai politik Fretilin itu sangat pro terhadap komunis. Nah, disitulah kekhawatiran Soeharto di mana kita tahu bahwa Soeharto itu sangat anti komunis. Jadi eh, melihat ada negara Timur Timur yang sangat pada saat itu masyarakat itu sangat pro kepada Fretilin yaitu komunis, itu benar-benar membuat Soeharto itu khawatir jika nantinya paham-paham komunis ini akan masuk ke Indonesia. Karena itu Soeharto itu mengambil Timur Timur. Nah, dari situ makanya ada dukungan dari Amerika Serikat dan juga Australia, terutama Amerika Serikat sendiri. Nah, Soeharto itu menjalin hubungan komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat pada kala itu yaitu Gerald Rudolph Ford Jr. Di mana pada tanggal 6 Desember 1975 Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu yaitu Henry Kissinger itu diterima Soeharto di Jakarta. Ini terungkap dalam CEGA yaitu Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi yaitu CAVR, disingkat CHVR, di Timor Leste volume 5 pada tahun 2010. Sehari setelah pertemuan itu dilancarkan, invasi militer ke Timur Timur yang dikenal sebagai Operasi Seroja dilancarkan. Nah, ini saya akan membahas tentang Operasi Seroja yang di dalam video cuplikan itu tidak dijelaskan, sama sekali tidak dijelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara full sesuai fakta yang ada. Nah, kala itu sedang berlangsung perang dingin antara kubu liberal yang digawangi oleh Amerika Serikat melawan kubu komunis yaitu Uni Soviet sebagai motornya. Nah, setelah mendengar situasi terkini di Timur Timur, pemerintah Amerika Serikat ini tentu saja tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Kelak, dokumen transkrip pertemuan antara Soeharto dan Ford dan Kissinger ini itu dipublikasikan tanpa sensor pada tanggal 7 Desember 2001. Nah, disitulah terungkap bahwa pemerintahan Amerika Serikat ini secara sengaja membiarkan invasi militer Indonesia ke Timur Timur. Nah, selain itu, dikutip dari Washington Post, terkuak juga bahwa Amerika Serikat ini menyuplai 90% senjata untuk militer Indonesia dalam upaya invasi tersebut, di mana Kissinger sempat mengumumkakan dalinya termasuk menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Indonesia terhadap Timur Timur itu bukanlah invasi atau operasi militer, melainkan suatu bentuk pertahanan diri. Pertahanan diri atau kepentingan pribadi. Bahkan fakta yang ada, sebelum terjadinya operasi Seroja ini, pemerintah Republik Indonesia sudah melancarkan operasi intelijen dengan nama Sandi Operasi Komodo pada tahun 1974 untuk mencari info-info terkait dengan politik di Timur Timur yang berpusat di Dili. Menurut Rosyan Anwar, dalam Sejarah Kecil Petit Historier atau Indonesia Volume 1 2004 menuliskan operasi Komodo yang dipimpin oleh Ali Murtopo dan bertujuan untuk memasuki Timur Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Nah, hasil penyelidikan ini terungkap bahwa Fretilin yang berpaham komunis dan menginginkan kemerdekaan lebih diminati sebagian besar oleh rakyat Timur Timur. Itulah yang menjadi alasan mengapa pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat itu melancarkan Operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Nah, inilah alasannya. Jadi sebenarnya Indonesia itu sudah mulai melacak-lacak gitu. Istilahnya melacak-lacak tentang Timur Timur itu, oh ternyata ada komunis nih. Kemudian presiden kita juga seorang anti komunis kan, oh ini tidak bisa dibiarkan gitu. Jadi mereka melancarkan operasi Seroja di Timur Timur. Fakta yang ada lagi, pada tanggal 28 November 1975, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Republik Demokratik Timur Leste. Nah, kekuatan Fretilin ini ternyata tak sebanding dengan Angkatan Perang Republik Indonesia yang disebut-sebut mendapat bantuan dari Amerika Serikat itu. Malam hari, pada tanggal 7 Desember 1975, Dili sudah bisa dikuasai. 3 hari berselang, giliran kota terbesar kedua di Timur Timur, yaitu Baucau, yang direbut oleh militer Indonesia. Hanya setengah tahun saat itu, tepatnya 17 Juli 1976, Timur Timur sepenuhnya dikuasai dan resmi menjadi bagian dari NKRI sebagai provinsi ke-27 kelak. Setelah Soeharto dan Orde Baru runtuh, diadakannya referendum di Timur Timur pada 30 Agustus 1999. Hasilnya, wilayah ini lepas dari Indonesia dan berdiri sebagai nama Timor Leste. Nah, jadi seperti itulah faktanya. Tadi di cuplikan terakhir juga dijelaskan peran B.J. Habibie untuk melepaskan Timor Leste, sehingga Timor Leste bisa merdeka secara mandiri. Dari hal tersebut kita mendapatkan kesimpulan bahwa pendudukan Indonesia ini di Timor Leste ini tidak sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita, yaitu alinea pertama yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, awalnya itu sebenarnya Indonesia itu berkeinginan untuk menghapuskan penjajahan dan juga paham komunis. Nah, namun keadaan itu membuat Indonesia malah melakukan pelanggaran HAM dan banyak memakan korban jiwa di Timur Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Jadi kesimpulannya, apakah benar Indonesia itu menjajah Timor Leste atau mereka hanyalah alat yang dipakai oleh Amerika Serikat untuk menahan Timor Leste supaya tidak pro-komunis karena adanya perang saat itu melawan Uni Soviet? Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang Timor Leste. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih.